Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Yang angkat doa bisa maju. Ya, silakan dulu. Ya, siapa yang sudah hadir hari ini? Saya, Bu. Ayo, siapa ayo? Itu sudah ya? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Coba semuanya berdiri. Yang merasa bajunya belum dirapikan, tolong dirapikan. Bisa lihat banyak yang. Oke, sudah? Sudah, Bu. Silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita exbriefing dulu ya, supaya kita semangat. Ya, yang pimpin exbriefing maju. Bapak pelajar Pancasila. Kami anak pelajar Pancasila dan juga kreatif. Belajar matematika. Bisa, yes. Ya, silakan duduk. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu materi pertemuan kali lalu. Ya, siapa yang masih ingat materi pertemuan kali lalu itu tentang apa? Zeus. Coba kamu. Konsep fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contohnya? Zeus. Contohnya itu seperti padi digiling sehingga menjadi beras. Kemudian dari beras tersebut ditanak menjadi nasi. Padi digiling, kemudian jadi beras ditanak atau dimasak ya. Jadi, oke. Yang pasti materi kali lalu itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai materi hari ini, kita melakukan pretest dulu ya. Ya, HP-nya semuanya dibuka. Oke, Ibu sudah kirimkan link ya di grup kelas. Kalian bisa buka di situ. Oke, selesai ya. Ya, HP-nya disimpan lagi. Materi hari ini aplikasi fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa lihat di sana. Bisa aplikasi fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menentukan fungsi inverse, fungsi komposisi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai. Ya, ini tujuan pembelajaran ini, tujuan untuk umum ya, untuk satu KD. Oke, berikutnya indikator pencapaian, indikator yang harus kita capai ini hari pembelajaran hari ini. Yang pertama, membuat model matematika dari suatu permasalahan. Nanti ada grafik. Terus yang keempat, menyajikan hasil pekerjaan fungsi komposisi dalam bentuk yang jelas dan komunikatif dengan tepat.
Berikutnya, model pembelajaran yang kita gunakan hari ini itu problem based learning. Oke, selanjutnya Ibu membagikan kalian ke dalam 5 kelompok. Satu kelompok anggotanya minimal 5 orang, maksimal 6 orang. Oke, segera bentuk kelompok. Sudah? Oke, sekarang Ibu menayangkan video di slide. Kalian diminta untuk mengamati video tersebut. Kita akan belajar komposisi dari Bapak tukang sate. Sate ayam sangat besar, ditambah lagi aromanya. Dan dari eks tusuk sate yang laku terjual, dia dapat mengantongi. Artinya, dia hanya dapat mengantongi Rp30.000 dari berjualan hari ini. Mudah-mudahan jualan besok lebih ramai, sehingga lebih banyak lagi uang yang bisa dia bawa pulang. Dari video yang kalian sudah lihat, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Yang bisa angkat tangan. Menurut pendapat saya, setelah saya menonton video yang ditayangkan tadi, video tersebut ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu konsep musik komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, videonya ada hubungan dengan materi sebelumnya. Ada lagi? Seru. Saya menegasikan GX uang merupakan fungsi balik. Uang merupakan fungsi. Selanjutnya, Ibu membagikan LKPD. Nanti baca baik-baik petunjuk LKPD-nya, terus soalnya dibaca, dipahami, baru didiskusikan dengan teman. Oke, saya kasih nama kelompoknya. Ini kelompok geometri. Oke, ini kelompok statistika. Kelompok matriks. Berikutnya terakhir kelompok aljabar. Ya, kerja LKPD-nya sudah ada buku paket. Cari referensi di buku paket. Terus bisa juga browsing di internet untuk cari referensinya, baca baik-baik, didiskusikan dengan teman. Di sini Ibu ada kertas manila. Kertas manila ini kegunaannya nanti hasil diskusinya ditulis di sini. Hasil diskusi kelompoknya tulis di kertas ini, terus pas presentasi nanti kertas ini bawa terus tempel di papan tulis, baru dijelaskan. Ini ada spidolnya. Ini kalian punya kelompok statistik. Ya, di sini Ibu ada pegang format penilaian. Format penilaian ini bukan Ibu ambil dari setiap kelompok per individu, bukan per kelompok ya, per individu. Jadi harapannya di dalam kelompok semuanya aktif. Tidak boleh hanya 1-2 orang saja yang aktif. Semuanya aktif diskusi kelompoknya. Karena semuanya dinilai. Ya, bisa paham?
nomor berapa? Nomor 4. Bagaimana kelompok geometri sudah? Ya, waktunya untuk presentasi ya. Ya, Bu. Kelompok geometri yang presentasi pertama. Ya, silakan maju. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok geometri ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mau mendiskusikan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Nani sebagai moderator dan di sebelah saya Anja sebagai penyaji materi. waktu berikutnya saya berikan kepada teman saya Angel untuk menyajikan materi. Terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyajikan materi hasil kerja kelompok kami. Kesempatan berikutnya saya akan membacakan soal. Suatu pabrik tepung dengan bahan dasar beras memproduksi tepung beras melalui dengan XG dalam 1 ton. Jika beras yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 9 ton, maka banyak tepung beras yang dihasilkan adalah. Dari soal tersebut, kami dapat menjawab bahwa banyak tepung beras yang diproduksi pada banyak beras yang tersedia. Diketahui bahwa ada 2 tahap proses produksi tepung beras soal di atas. Yang pertama, menggunakan mesin 1 dengan fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1/9 x kuadrat kurang Fx. Jadi kita peroleh Y bundaran Fx sama dengan 7/9 9 kuadrat kurang 9 ditambah 5 tambah 3 sama dengan 7/9 81 kurang 9 tambah 5 tambah 3. Jadi 81 ini hasil dari 9 kuadrat. 9 kurang 9 kali 9 sama dengan 8. Sama dengan 7 81/9 kurang 9 tambah 5 tambah 3. Sama dengan 7 9 kurang 9 ditambah 5 ditambah 3. Jadi hasil 9 ini hasil dari pembagian 81 bagi 9 sehingga dapat menghasilkan 9 sama dengan 7 kali 5 ditambah 3. 7 kali 5 ini menghasilkan dari 9 kurang 9 sama dengan 0 ditambah 5 sehingga menghasilkan 5. 7 kali 5 sama dengan 35 ditambah 3 sama dengan 38. Dengan menggunakan tahap ini, kita dapat mengetahui bahwa beras yang dihasilkan adalah 38 ton. Waktu dan kesempatan berikutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami. Waktu berikutnya saya berikan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan ataupun saran kepada kelompok kami. Saya persilakan. Saudara Nisi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nisi dari kelompok Matrix akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok geometri. Dari pembahasan materi kalian, coba kalian jelaskan. Hasil dari 9 ini hasil dari 9 kuadrat kurang 9 tambah 5. 81 hasil dari 9 kali 9 sehingga dapat menghasilkan 81. 1 kali 81 sama dengan 81. 81/9. 81 dibagi 9 menghasilkan 9 sehingga menghasilkan 9 kurang 9 tambah 5 tambah 3
sama dengan 7 kali 5 ditambah 3 sama dengan 30. 7 kali 5 sama dengan 35. 35 tambah 3 sama dengan 38. Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, presentasi dari kelompok kami sekian dan terima kasih. Penyajiannya ini soal ceritanya tadi banyak tepung beras yang diproduksi pada banyak beras yang tersedia, tepung beras melalui 2 tahap. Yang pertama, yang pasti pertama itu hasil menyediakan bahan mentahnya itu apa? Menyediakan bahan mentahnya itu tadi pertanyaannya yaitu berasnya. Beras bahan mentahnya terus dibuat tepung beras. Mesin pertama setengah jadi, baru mesin kedua jadi menjadi tepung beras yang halus. Begitu. Saya rasa sudah bagus. Ya, kelompok berikutnya statistika. Ya, coba maju. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi semuanya teman-teman. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok tadi statistika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum penyaji materi mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Saya Afiana sebagai moderator dan di sebelah saya Mutiara sebagai penyaji materi. Baik, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan diri. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada penyaji materi. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Di sini kami akan menjelaskan output adalah jawabannya. Yang lalu titik min 2,0 dan 2, jadi nilai dari F bundaran G 4 sama dengan 5. Itu saja hasil penyaji materi saya. Waktu dan kesempatan berikutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada saudara penyaji materi yang telah mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan, kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman. Baik, saudara Darwin. Baik, terima kasih dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok lingkaran ini bertanya, mengapa nilai? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Darwin. Kenapa hasil dari F bundaran G 4 sama dengan 5? Itu karena nilai F bundaran G 4 sama dengan 5. Apakah jawabannya bisa diterima? Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saudara Chris. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok Al-Jabar ingin bertanya. Seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, saya masih bingung dengan nilai 4. Nilai 4 ini didapat dari mana? Jadi, baik saudara Chris, saya akan menjawab nilai 4. Nilai 4 ini berasal dari soal. Yang 4 merupakan berasal dari soal. Apakah jawabannya bisa diterima? Mungkin masih ada lagi. Jika tidak ada lagi pertanyaan ataupun tanggapan, presentasikan itu sekian dan terima kasih. Ya, saya perlu tekankan lagi sedikit. Yang pertama itu kita lihat grafiknya supaya kita tahu persamaan fungsinya dari titik potong. Yang pertama, garis yang lurus ini. Nih. Garis itu merupakan fungsi linear. Itu pelajaran SMP kelas 8. Fungsi linear. Kita mengetahui persamaan Gx-nya dari titik potong ini. Fungsi linear itu
sama dengan A kali B. Kita lihat ini, ada grafik parabola. Jadinya didapat hasilnya nilai F bundaran G4 itu sama dengan 5. Oke, selanjutnya aljabar. Ya, coba. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kurang semangat, sekali lagi semangat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adri Setia Alkira. Saya selaku moderator. Teman di sebelah saya, Nama saya Desa sebagai kesempatan berikutnya saya berikan kepada penyaji materi untuk menjelaskan materi yang setelah kami diskusikan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Untuk mempersiapkan waktu, saya langsung menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Soal di sebuah toko baju terdapat 90% semua jenis pakaian. Selain dari fx sama dengan 0,8x. Fungsi diskon dengan 10% dapat dinyatakan dengan 0,72x. Baik teman-teman, itu saja hasil dari kelompok kami. Sebatas berikutnya saya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji materi yang telah menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan ataupun sanggahan. Kesempatan saya persilahkan. Kepada saudara Muti kami persilahkan. Dari mana kan 0,72x? Tolong jelaskan. Baik, 0,72x itu didapat dari 0,9x kalau 0,8x. Bagaimana saudara Muti jawabannya? Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Kepada saudara dengan Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Yanti selaku perwakilan dari kelompok literasi ingin bertanya. Dari mana Anda dapatnya? sama dengan 0,8x. Terus diskon tambahannya sama dengan 0,9x. 10%. Kepada saudara untuk jawabannya bisa diterima. Dari mana Anda dapat nilai 0,8 dan 0,9? 0,8 ini nilai dari 20%. Nilai dari diskon 20%. Di situ juga 0,9 didapat dari nilai tambahan diskon 10%. Bagaimana jawabannya jelas? Masih ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, presentasi dari kelompok kami tutup. Sekian dan terima kasih. Ya, saya tegaskan sedikit lagi, hanya sedikit. Fungsi diskon 20%, fungsi diskon tambahan 10%. Nah, kalau kita bawa gunakan aturan fungsi komposisi, baru dapat G bundaran fx-nya sama dengan 0,72. Oke, kita memberikan tepuk tangan buat ya. Untuk kelompok yang belum punya kesempatan, masih ada kesempatan. Untuk pertemuan berikutnya, materi selanjutnya, yang kelompok yang belum presentasi, itu yang presentasi. Ya, bisa? Bisa. Ya, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, materi aplikasi fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi komposisi merupakan gabungan dari dua buah. Itu pakai menggunakan aturan fungsi komposisi. Kalian bisa kembali duduknya seperti semula. Ya, bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran kita hari ini?
rasanya bagaimana? Senang. Yang mau mengajukan pendapatnya angkat tangan. Saya merasa senang dengan pembelajaran hari ini karena kami bisa menganalisis permasalahan pada soal yang terdapat di FKTD. Ada lagi? Nah, kami bisa berpartisipasi aktif diskusi. Ada lagi? Bisa dijadwal. Ya, berikutnya kumpul LKPD-nya, perwakilan dari kelompok untuk support LKPD yang ini. Yang ini ya, buka kembali HP-nya. Buka kembali HP-nya. Oke, saya kirim linknya di grup kelas ya. Saya kirim linknya di grup kelas. Ya, prosesnya selesai ya. Ya, belum. Kalian juga sudah selesai semua. Ya, berikutnya kelompok terbaik. Kelompok terbaiknya kita hari ini. Dan kalian tanya, ya ada lagi kelompok terbaiknya? Ada, karena ada penilaian tadi. Penilaian diskusinya, Ibu ambilnya dari penilaian keaktifan diskusi, terus menyajikan materi pas presentasi. Kelompok terbaik kita hari ini kelompok statistika. Sebelum akhir pembelajaran hari ini, saya kasih tahu materi untuk pertemuan berikutnya supaya kalian bisa baca di rumah. Kalau ada buku atau browsing di internet, materi kita pertemuan selanjutnya bisa nulis ya, supaya ingat tentang sifat-sifat komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah bisa belajar, bisa browsing di internet supaya ada persiapan untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, awalnya tadi kita doa, kita tutup juga dengan oke, sebelum doa supaya kita tidak terlalu loyo ya, kita yel-yel dulu ya. Oke, yang pimpin yel-yel, briefing dulu. Pelajar Pancasila. Anak belajar tidak lupa mandiri dan juga kreatif. Belajar matematika. Bisa, yes. Ya, kita tutup sudah dengan doa. Yang angkat doa menuju ke depan serta teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah siapkan hati kita dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, uji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke, itu saja. Silakan istirahat. Terima kasih.